Sok bro, telepon bro. Bro. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan kita di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doa. Doa mulai. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, masih semangat ya? Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Salam bahasa Indonesia. Semangat ceria. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada semua ya. Baik, Pak B akan aksen terlebih dahulu. Kita masih diberikan kesehatan ya kalian semuanya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya akan kita melakukan ini dulu ya, jiwa kita terhadap Indonesia kita. Silakan untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Dipimpin oleh siapa hari ini? Silakan Naswa, silakan semuanya berdiri. Mari Bung rebut kembali. Ya, terima kasih anak-anak. Boleh kembali duduk. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar dengan semangat yang baru tentunya ya. Baik, mengingat materi yang Pak D berikan di minggu yang lalu terkait dengan apa anak-anak? Teks eksposisi ya. Masih diingat ya? Kemudian apa sih pengertian dari teks eksposisi itu? Sudah ingat semuanya kemarin ya? Oke, apa? Siapa yang bisa menyampaikan teks eksposisi? Ya, silakan Zaki Hidayah. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan. Ya, teks eksposisi teks yang memaparkan. Eksposisi ada apa saja? Tesis. Ya, silakan boleh Zaki. Angkat tangan ya yang mau berbicara silakan. Tesis, rangkaian Tesis, argumen, rangkaian dan argumen. penegasan ulang. Ya, benar sekali. Boleh tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, semuanya disebutkan. Yang kedua, kemudian belajar dengan yang berbeda, masih di materi yang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi ya, anak-anak ya. Yang pertama, menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah, lingkungan hidup, kondisi sosial dan keragaman budaya secara lisan dan tertulis dengan memerhatikan struktur, unsur kebahasaan dan aspek lisan. Berikutnya ada indikator yang harus kalian sajikan gagasan pendapat bentuk teks eksposisi yang memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tentunya yang tepat ya. Nah, itu kalian kemarin sudah belajar mengenai pengertian teks eksposisi, kemudian struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang kita ulas kembali, kita akan belajar tentang menyajikan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak di sini tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan TPACK dengan problem based learning PBL, peserta didik dapat menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi dengan rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dan kelompok. Ini sudah ada langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. Uraian gagasan ya, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi. Rumuskan kerangka, bagaimana kalian akan membuat suatu kerangka. Menyajikan dengan tesis. Sekarang boleh kita menyaksikan ini dulu sebelum kita masuk ke tugas kelompok. Ya. Ya, silakan dipahami. Salah satu contoh komunikasi mulai antara tahun 2020 Indonesia sudah menerapkan
Dari yang disampaikan di sini tentang apa sih anak-anak? Dari video tadi? Hah? Dampak bahaya gadget. Mengapa bisa berbahaya? Apa sih gadget itu? Hah? Main handphone ya. Nah, oleh karena itu apa? Ini dampak positif dan dampak negatif. Karena kalau berkelanjutan terus maka nanti kalian akan apa namanya? Bisa merusak mata gitu kan ya selama berlama-lama di depan gadget itu. Itu ya, paham ya anak-anak ya? Oke, bidang guru silahkan membentuk kelompoknya, silahkan. Dan perwakilan kelompok silahkan kalian untuk ke depan untuk mengambil LKPD ya. Tugasnya kalian setelah mengamati video gadget tersebut berarti kalian harus mencari dampak untuk video yang ada berada di sekitar kita ya, yang berada di sekitaran kita itu penggunaan gadgetnya seperti apa. Kelompok audiovisual silakan, sudah bisa dimengerti ya? Oke, sudah. Kemudian yang visual boleh ya, gaya belajar visual silakan dikerjakan, dipahami ya. Pengaruh gadgetnya ya di masyarakat sekitar, lingkungan sekitar seperti itu ya. Jadi harus bisa diketahui. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah mau presentasi awal. Silakan. Ya silakan dimulai dulu. Nanti akan Pak bantu. Ya silakan semua. Pagi ini saya mempresentasikan materi tentang gadget. Ya. Gadget dalam bahasa Indonesia adalah gawai. Gadget dalam bahasa Indonesia adalah gawai. Gawai adalah suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang spesifik, dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya silakan kelompok yang lain yang akan menanggapi boleh. Untuk penggunaan gadget, kenapa sih penggunaan gadget itu berdampak sangat buruk bagi anak yang berusia dini? Ya silakan. Untuk usia SD atau TK itu sangat berdampak negatif sekali karena gadget itu akan mengganggu proses pembelajaran. Terima kasih. Ya. Ya, benar ya terhadap gadget yang telah disampaikan atau yang dibuat oleh videonya kelompok satu ini ya, kelompok audiovisualnya ya. Memang seperti itu dampaknya, ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Tadi yang sudah disampaikan juga selama si siaran itu ditanyakan juga ya mengenai dampak negatifnya dari usia dini. Baik, silakan kelompok yang berikutnya silakan. Ya. Silakan. Jadi dapat berpengaruh pada pada perkembangan emosi anak. Gadget dapat menimbulkan perasaan terisolasi dan kesepian. Penting bagi orang tua untuk menyadari efek emosional negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Silakan. Silakan. Emosi seperti apa yang dilakukan saat anak bermain gadget? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya, Komang. Jadi, emosi pada anak itu ditimbulkan seperti malasnya dalam membantu orang tua, dalam mengaji dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya. Cukup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, silakan boleh kembalikan ke silahkan kalian boleh kembali ke tempat duduk semula ya. Presentasi sudah berjalan dengan baik. Kita akan melakukan kegiatan berikutnya. Silakan.
kembali ke tempat duduk. Yang tadi kalian berdiskusi, kemudian sudah mempresentasikan. Dari semua presentasi sudah baik ya yang dilakukan tadi, yang dipresentasikan oleh kelompok-kelompok yang ada di kelas ini. Namun perlu pengetahuan kembali terhadap apa yang kalian presentasikan ya. Harus memang benar-benar dipahami. Ya, tadi ada yang memang belum aktif, kemudian ada yang sudah aktif. Nah, itu lebih di pelajari kembali. Baik, dari pembelajaran anak-anak di hari ini, apa sih yang kalian sudah dapatkan di proses hari ini? Ya, silakan boleh angkat tangan. Saya Pak, Ya, silakan Mada. gadget memberikan dampak buruk bagi anak. Ya, dampak buruk dari gadget ya, dengan disajikan suatu teks eksposisi yang berdasarkan tesis, kemudian rangkaian argumen dan penegasan kembali. Nah, disitulah sudah ada fakta-fakta dan bukti-buktinya ya. Maka dari itu kita semua harus berhati-hati, kalian jangan sampai untuk berlebihan untuk gadgetnya, karena akan merusak diri kalian sendiri. Itu dari sisi negatifnya ya, seperti itu. Maka harus kalian sudah belajar tentang ini, kemudian baru melakukannya ya. Dari semua pembelajaran di bab yang sekarang ini, kalian sudah mendapatkan tentang yang pertama pengertian teks eksposisi, kemudian struktur, kemudian kaidah kebahasaan ya, harus diaktifkan kembali. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya kalian belajar seperti ini, kalian bisa memahami tentang fakta-fakta real yang ada di sekitar tentang suatu peristiwa. Nah, itu merupakan bagian fakta. Jika nanti kalian bisa berada di luar, kemudian kalian menemukan hal-hal yang memang itu menjadi sebuah pembicaraan, ya itu bisa dijelaskan dari rangkaian awal, kemudian tengah, kemudian sampai dengan kesimpulan ya. Kalian semuanya ya bisa dieksposisikan. Nah, seperti itu anak-anak ya, sangat bermanfaat sekali ya pembelajarannya ya. Baik, silakan anak-anak boleh mengerjakan. Ada soal yang terakhir untuk Pak D, silakan ditulis di buku pelatihan ya. Nah, silakan dikerjakan. Anak-anak ya, silakan boleh dikumpulkan berdasarkan kelompoknya. Mada, silakan dikumpulkan. Ya, intinya dikumpulkan. Ya, silakan berbaris ya, berbaris dikumpulkan. Ya, silakan dibawa ke depan masing-masing. Ya. Ya, terima kasih. Silakan Nora. Baik, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini ya. Kalian sudah sangat luar biasa sekali. Manfaatnya kalian sudah mengetahui tentang pemahaman teks eksposisi, struktur, kaidah, dan manfaat yang ada di teks eksposisi tadi. Kalian sudah berlatih tentang bagaimana gadgetnya ya. Perlu nanti dikembangkan di masyarakat tentang bagaimana pengaruh dampak positif dan negatifnya jika kalian itu di masyarakat ada yang mengenal tentang gadget adik kalian ataupun teman-teman kalian. Seperti itu anak-anak ya. Ya, silahkan dipimpin doa, kita selesai pembelajaran di hari ini. Doa mulai. Ya, terima kasih anak-anak. Itu saja yang dapat kita pelajari di hari ini. Kurang dan lebihnya Pak B mohon maaf. Terima kasih. Kita bertemu lagi di waktu yang akan datang dengan pembelajaran tentang teks ulasan ya. Terima kasih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu.